loh, Mbak. Ini loh vendornya Teh Risma Marika Dekorasi yang membantu tuh pengantin tak urus keren. Mantap mantap. Assalamualaikum. Sudah sampai di lokasinya. Indonesia pasti jaya. Talen saking langit sejatama manunggal pesan dosa kita rasa utikan Selamat pagi, selamat datang ahlan wa sahlan bi hudurikum kepada seluruh hadirin baik dari keluarga ataupun kerabat yang sudah tiba di area akad nikah, yaitu di kediaman agung keluarga Bapak Guswanto. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk memberikan dukungan dan restu dalam doa permohonan kepada Allah. Sesaat lagi kita akan menyambut kehadiran tamu kehormatan, yaitu keluarga besar Bapak Darsono yang insya Allah dalam beberapa menit akan segera tiba di tempat ini. Oleh karena itu mohon izin dan mohon waktunya sejenak. Untuk tahap pertama, para bunda-bunda yang menyiapkan hidangan gubukan ini mohon berhenti sejenak nanti ya. Begitu rombongan datang langsung geser semua, oke? Kemudian area jalur dari Gapura Pisang ini semuanya nanti dikosongkan dulu. Tidak perlu ada orang di sisi kanan dan kiri karena jalanannya terlalu kecil dan rombongannya pasti banyak, nanti tidak efektif. Iya, jadi penyambutannya nanti di area sebelum Gapura Pisang atau setelahnya. Jadi sepanjang jalur ini nanti kosong. Oke, kemudian untuk sementara nanti keluarga yang di sini berkenan berdiri dulu. Kita lihat dari sana jumlah keluarganya seberapa banyak. Kalau dari sana banyak banget, utamakan untuk dari sana dulu. Nanti kita mencukupi, kalau ada yang kosong baru kita duduki. Iki matur nuwun sekanggonan wis manus dek bingung tabular nunggu ngendi. Iki matur nuwun yen pangapunten, mohon kerjasamanya bukan tidak hormat. Ya kipas ini airnya saya matiin dulu ya. Oh, ya nanti kalau selesai akad nggak masalah. Kena kacamata tuh. Iya. Ya kayak yuk. Ngomong jeret-jeret. Ngomong akak jeret-jeret. Ya Allah, bagaimana sih, seru banget Bu Radia. Dua mantap yuk. Semangat Bu, berkah ye. Pokoknya sip, selamat sukses semua. Seneng kabeh, sehat bareng. Prayitno
pagi Ibu. Ibu kelihatannya semangat banget pagi ini. Acara apa nih, acara apa? Kok bisa? Kawinin apa kawinin? Sama? Terus? Udah. Ibu ada tanggapan apa lagi? Oh, sama aja. Coba yang lainnya. Ayo, malah pada kabur. Coba apa kesan-kesannya kumpul-kumpul begini? Mama kan seneng tahu kumpul-kumpul seragam. Apa coba? Ya kan, jangan lupa narsisnya ya kan. Oke, coba ada yang tahu nggak cara foto orang gemuk nggak kelihatan gemuk? Bisa nggak Bu? Mana gimana? Saya tak kasih tahu, coba madep sana, maju kaki kiri, tangan kiri diangkat untuk angkat. Nah, gitu, jadi perut ketarik, tusuk angkat, jadi gemuk kan? Ya tak isul kan. Mengenang ya kan mesti naik nikah ke anak ya kelingan awak dhewe pas nikah ngene iki ya Pak. Kayaknya nikah kayak wingi kok saiki mantok ke. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah pada pagi hari yang indah. Cuaca begitu bersahpah dan sedemikian cerah menyambut wajah yang menyemingkan senyum sumringah, semata-mata mengharapkan berkah yang tiada henti-hentinya tercurah dari Sang Maha Pemurah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada segala makhluk dan hambanya. Baik, mohon berkenan berhenti sejenak. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini Bapak Kuswanto dan keluarga menyambut kehadiran tamu kehormatan, yaitu Bapak Darsono dan keluarga yang alhamdulillah sudah tiba di tempat janji bertamu. Kita mengucapkan selamat pagi, selamat datang, ahlan wa sahlan bi khurrikum kepada tamu kehormatan dan segenap rombongan. Ya, kita tahu tampak di hadapan kita tamu kehormatan ini membawa serta seorang pemuda yang gagah dan tampan. Selamat datang Mas Imam Ghazali. Ibunda Rodiah akan menyambut Mas Imam Ghazali. Sebelum itu kami meminta Mas Imam Ghazali maju sendiri satu langkah, kemudian hadap kiri, ya, kemudian serong kiri menghadap Bapak. Salaman, tahan untuk foto, lalu peluk Bapak, katakan pamit, jangan buru-buru dilepaskan. Bapak mohon doa dan restu, Ananda Dul pamit, Ananda akan melangkah menjadi imam, menjadi pemimpin rumah tangga. Mohon restu dan keteladanan yang selalu Bapak bimbingkan agar Ananda bisa menjadi laki-laki yang mampu memimpin keluarga. Silahkan boleh berpindah kepada ibu, lalu bersalaman cium tangan dulu. Anak laki-laki tidak terlepas dari ibunya. Doa dari seorang ibu insya Allah tidak Allah tolak. Peluk ibu, sampaikan minta maaf, sampaikan matur nuwun sudah dilahirkan, sampaikan Ananda mohon pamit. Meskipun ibu melepaskan, Ananda tidak terlepas dari ibu. Ananda ingin menjadi ahli surga atas doa keikhlasan restu dari ibu. Semoga Bapak dan Ibu selalu terjaga oleh Allah dengan badan sehat walafiat. Oke. Sekarang sekalian yang tangan kanan meluk Bapak Mas, yang tangan kiri meluk Ibu, yang tangan kanan meluk Bapak. Ya seperti itu. Ya, fotografer boleh muter. Masya Allah, betapa mulia orang tua yang selalu memberikan cinta kebaikan untuk anaknya. Dan alhamdulillah bersyukurlah seorang anak yang memperoleh restu kebaikan dari orang tua. Ridho dari orang tua akan menjadikan ridho Allah hadir untuknya. Alhamdulillah. Cukup Mas Imam berbekal doa dan restu dari Bapak dan Ibu. Mas Imam boleh maju lagi 2 langkah. Mas Reno mohon disiapkan kursi di belakang Mas Imam. Sebelum dikalungi bunga melati, monggo Mas Imam boleh duduk karena ada menyambut dengan air minum. Bapak ini yang menyuapkan minum, monggo Pak Kos ambil air minumnya dulu lalu mendekat. Disuapkan Bapak 3 kali. Oke, jangan lupa baca doa. Mas, ini air pemantapan, ini diambil yang khusus. Oke, serahkan gelasnya Pak dan diminum dihabiskan, jangan ada yang tersisa. Sayang air ada doanya, ada doa dan berkah. Oh betul, perjalanan jauh ya, habiskan, jangan malu-malu. Soalnya itu kalau diminum orang lain ya nggak boleh, itu didoakan untukmu. Jadi sebanyak-banyaknya harus diambil untuk doa itu. Alhamdulillah.
nojo keder dan dimantu ngono maksudnya ceritanya kayak gue. Alhamdulillah, dan Pak Koswanto yang baik hati tenang kok. Selanjutnya ibu mengambil bunga melatinya, monggo Mas Imam berdiri, kursi digeser kembali. Oke, membuka sampai belakang keras, boleh. Oke, Mas tegak pelan-pelan, ibu pegang melati sampai ke bawah terus. Oke, nengok ke foto dan video ibu juga. Nah, alhamdulillah. Monggo ibu salaman dengan Mas. Salaman dulu, tahan untuk foto. Oke, ibu geser ke kanan dulu sebentar. Oke, sampun salamannya sudah. Bapak monggo mendekat bersalaman. Tahan dulu. Oke. Kemudian Pak Kos dan Ibu Rodiah ke belakang menyalami calon besan, boleh? Menyalami calon besan dulu. Oke. Alhamdulillah. Oke. Lalu Pak Kos dan Ibu akan menggandeng Mas Imam, mengucapkan selamat datang. Mas Imam digandeng. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kita mengucapkan selamat pagi, selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudurikum kepada tamu kehormatan. Monggo diikuti oleh Bapak Darsono dan Ibu Sauro beserta rombongan dan keluarga. Mas kawin tetap dibawa oleh petugas yang membawanya. Untuk hantaran akan dibantu keluarga kami, nanti akan ditempatkan pada meja yang berada di area pelaminan. Oke, Bapak paling pinggir, Ibu sebelahnya Bapak. Mas kawin belakang Bapak Ibu. Ya. Monggo semuanya untuk berkenan menuju ke tempat duduk yang tersedia. Monggo silakan. Kita mengucapkan selamat pagi, selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudurikum kepada seluruh tamu kehormatan dari keluarga Bapak Darsono dan Ibu Darsaura. Silakan semuanya menuju ke tempat duduk yang tersedia. Kami berikan kesempatan dan waktunya. Alhamdulillah sudah tiba di acara area akad nikah dalam keadaan sehat, selamat dan baik-baik saja. Ya, monggo untuk petugas membantu meletakkan hantaran-hantaran pada meja. Ya, hantarannya akan diletakkan di sana. Alhamdulillah, silakan kita berikan kesempatannya. Matur nuwun, ini sebuah anugerah yang besar ketika Pak Kuswanto dan Ibu menerima kehadiran tamu kehormatan yang luar biasa, juga didukung oleh para tetangga, keluarga dan kerabat. Bapak-bapaknya yang ganteng-ganteng mengenakan batik berseragam, ibu-ibunya yang cantik dan gaul juga mengenakan busana yang seragam. Bahwa ibu-ibu ini dulu pernah menjadi wanita cantik pada masa mudanya. Matur nuwun ibu-ibu, tetap semangat. Alhamdulillah menyambut kehadiran tamu kehormatan yaitu Bapak Darsono dan keluarga. Sebelum kita lanjutkan ke mata acara berikutnya, mohon izin kami menyampaikan 5 permintaan. Yang pertama, kepada hadirin yang pada saat ini membawa peralatan telepon seluler atau HP, mohon berkenan mengarahkan ke mode diam, mode getar atau menonaktifkan, dengan harapan apabila ada suara nada dering, pesan ataupun panggilan masuk tidak mengganggu konsentrasi selama pelaksanaan acara. Juga kepada ibunda yang membawa serta ananda yang masih balita, mohon dapat memberikan perhatian ekstra. Semoga ananda tidak melakukan hal-hal yang mengganggu baik suara atau tingkah lakunya. Kepada keluarga dan kerabat yang hendak turut mengabadikan momen ini melalui alat rekam pribadi, kamera ataupun HP, mohon tidak mengganggu posisi yang diambil oleh tim dokumentasi resmi kami. 2 permohonan kami yang lain akan kami sampaikan nanti. Baiklah, hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini, Ahad atau Minggu, tanggal 1 Sya'ban 1445 Hijriah, atau insya Allah bertepatan dengan tanggal 11 Februari tahun 2024, pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Damai 2A Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk pelaksanaan prosesi akad nikah, Syifa Latifah, putri tercinta dari pasangan Bapak Kuswanto dan Ibu Rodiah dengan Imam Ghazali, putra kebanggaan dari pasangan Bapak Darsono dan Ibu Sauroh, segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati petugas pegawai pencatat nikah, insyaallah beliau sedang dalam perjalanan. Yang kami hormati dua orang saksi yang tercatat nanti akan kami panggil untuk hadir. Yang kami hormati para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para asatidah, para hujah, para guru, sesepuh, tokoh masyarakat, pejabat negara, pengurus lingkungan, dan yang tidak kami sebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada semua, juga keluarga besar dari kedua calon mempelai, hadirin sekalian baik dari keluarga ataupun kerabat, serta kedua calon mempelai yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah. Terima kasih segenap bantuan, dukungan dan doa, juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Hadirinnya insya Allah dirahmati Allah. Mari kita mengawali acara ini dengan mengucapkan asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Penuh sukacita, pada pagi hari ini Bapak Kuswanto dan keluarga menerima kedatangan tamu kehormatan, yaitu Bapak Darsono dan keluarga. Yang kita lihat tadi, rombongan tamu kehormatan ini membawa serta seorang pemuda yang gagah dan tampan, yang pada saat ini sudah berada pada kursi eksekusi. Luar biasa, akan ada eksekusi hari ini insya Allah, namun eksekusi kebahagiaan. Akan kita simak apakah kiranya maksud dari kedatangan tamu kehormatan ini. Mohon izin kami mengundang Bapak Fauzan untuk berkenan mengambil posisi di hadapan Bapak Darsono atau di samping kursi kosong yang tersedia, akan menyampaikan kata sambutan kepada beliau. Disilakan sebagai wakil keluarga. Bapak Sudarsono yang berasal dari pegunungan jauh, yaitu tepatnya di Gunung Agung, Bumi Jawa Tegal, Jawa Tengah, jauh-jauh datang ke Cipete, Jakarta Selatan, tentu dengan harapan dan tujuan. Yang pertama, menyambung silaturahmi. Yang kedua, menindaklanjuti atas apa yang diniatkan oleh Bapak Darsono, yang tujuannya insya Allah ingin menyambung erat berhubungan dengan keluarga Bapak Kuswanto beserta Ibu, dan Alhamdulillah dari awal hingga insya Allah dalam pelaksanaan ini disambut dengan baik. Yang kedua, tentu kami rombongan membawa seorang penjaga tulen insya Allah, yaitu yang bernama Imam Ghazali, dengan harapan mudah-mudahan di Cipete ini dipertemukan oleh Allah sebuah pasangan yang kelak menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan telah dipertemukan yaitu dengan Ananda Syifa Latifah. Keduanya nama Islami, insya Allah membawa berkah. Yang ketiga, tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana kami membawa rombongan mungkin telat ataupun bawaannya tidak sesuai yang diharapkan. Mohon diterima oleh keluarga Bapak besar Bapak Kuswanto. Insya Allah dengan izin Allah beliau sudah siap lahir batin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang kata, billahi taufiq wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berkenan duduk-duduk di sini. Baik, terima kasih. Insya Allah dari pihak Bapak Kuswanto juga akan ditanggapi agar berimbang tentunya dari penyampaian yang disampaikan. Mohon izin kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Sutarno. Beliau berkenan mewakili Bapak Kuswanto dan keluarga. Untuk angle foto biar pas, mohon Bapak berdirinya di samping kanan Pak Kuswanto, biar ketahuan. Tadi Pak Fauzan di samping kanannya calon manten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menerima apa yang disampaikan oleh Bapak Darsono dan Ibu Saura beserta keluarganya. Beliau membuktikan bahwa kesungguhan beliau pada hari ini dia menyerahkan putra tercinta yaitu saudara Imam Ghazali. Kami sebagai orang tua
tentu kami akan menerima dengan sebaik-baiknya, sebagaimana seperti anak kandung kami sendiri. Dan mudah-mudahan kami diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing menuju ke jalan yang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Sutarno. Kemudian Bapak Sutarno akan menyalami Pak Fauzan. Posisi seperti itu, betul. Ini adalah tanda keakraban antara kedua keluarga. Baik, Bapak Sutarno dan Pak Fauzan berkenan duduk. Kehadiran Bapak Darsono dan keluarga mengantarkan anak-anak calon mempelai pria beserta mas kawin yang diminta disepakati dan mampu diberikan berkenan membawakan tanda kasih. Maka Ibunda Sauroh akan menyerahkan satu simbolis kepada Ibu Rodiah. Monggo Ibu berdiri saja, nanti Mas Reno yang bantu ambilkan simbolisnya. Ya, yang ibu-ibu saja boleh. Baik, dibantu Mas Reno kembali. Kemudian kedua ibu akan duduk berkenan. Belum. Pakai pelukan, pakai cipika-cipiki, nengok ke sini Bu, bareng-bareng nengok ke sini. Kalau mamanya akrab kedengeran alarm nanti ribut, mamanya ngumpul ngerujak bahwa pokoknya mama diajak murah rukun kok cewek kuping ke sini. Kalau udah Mak Nyontoni itu, matur nuwun ketat lega. Wis pokoknya sini detan-detanke dan ra gelisah Pak Kuswanto itu. Inggih, sekarang mohon izin Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Kuswanto karena mungkin Pak Darsono bertanya-tanya lah. Katanya aku mau punya mantu, mantuku belum kelihatan. Datangnya nanti Pak Kuswanto dan Ibu Rodiah akan menengok sang putri sebentar. Kami mohon izin. Monggo Pak Kuswanto dan Ibu berdiri gandengan dulu. Ibu gandengan Bapak ini ke sana. Ya, sebentar. Yuk, kosong. Silakan Mbak Siva akan berada di hadapan Bapak dan Ibu. Coba dulu ya Mbak Siva aja. Ya, cobain. Sedikit aja nggak apa-apa. Sedikit aja. Bapak dan Mama, mohon berikan Siva mengaturkan salam sayang, hormat dan bakti. Bapak dan Mama selalu memberi cinta yang luar biasa, tapi pastilah sangat banyak sikap salah Siva. Dan Siva tahu Bapak dan Mama tetap sabar dan selalu memaafkan tanpa pernah mengeluh. Bapak dan Mama, Siva akan mohon pamit untuk menjalani kehidupan yang mandiri. Namun Siva merasa belum pernah berbuat yang terbaik untuk memenuhi harapan Bapak dan Mama. Siva mohon maaf sekaligus menyala ungkapan rasa terima kasih ini mengiringi rasa syukur atas karunia Allah. Bapak dan Mama yang selalu Siva sayangi dan cintai, kini Allah sudah mendatangkan jodoh Siva. Siva memohon Bapak dan Mama memberikan restu dan Bapak bersedia menikahkan Siva dan Mas Imam Ghazali dengan mas kawin yang akan disebutkan nanti. Siva ikhlas dan ridho atas keputusan ini agar terwujud tatanan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Kuswanto tidak berkenan menjawab dengan kata karena sebuah bukti bahwa cinta kasih dari orang tua tidak pernah bohong. Bapak dan Ibu mencurahkan semua jiwa dan raga untuk ananda tercinta. Meski tak dijawab dengan kata, insya Allah apa yang menjadi permintaan Mbak Siva
akan dikabulkan oleh Bapak dan Ibu. Monggo Bapak dan Ibu berdiri, sama Mbak Siva juga berdiri, posisi tetap seperti itu. Mohon izin kursi akan digeserkan di Bapak. Ibu berdiri pelan-pelan, Bapak tetap menghadap ke dalam rumah, Mbak Siva menghadap keluar rumah, pelukan. Fotografer muter ya, dapatkan berbagai wajah. Nah gitu, biar muter. Insya Allah terungkapkan dalam hati. Lho Cahayu tak ngapura sakabe luputmu. Bapak dan Ibu memaafkan semua salah. Bapak Ibu juga minta maaf karena orang tua juga tidak mungkin terlepas dari salah. Bapak dan Ibu selalu mengiringkan dengan doa terbaik untukmu, memberikan restu dalam hal perjodohan ini juga. Ya baik, Mbak Siva kembali ke bilik penantian. Monggo Bapak dan Ibu kembali menuju ke area akad nikah. Oke, Bapak nganter Ibu dulu, duduk di samping Ibu Saurah. Ya, lalu Pak Koswanto pindah di depannya Mas Imam. Kita mengucapkan selamat pagi, selamat datang, ahlan wa sahlan bihuduri kepada Bapak Ustadz Haji Muthohar Albi, sarjana agama. Beliau dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Terima kasih sudah berkenan hadir, berkenan menuju ke posisi tempat duduknya Bapak. Terima kasih. Selanjutnya mohon izin kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Edi Hartono dan dari pihak Bapak Darsono yang akan bertindak sebagai saksi, disilakan. Mohon izin kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Ustadz Muhammad Amin Fauzun berkenan menuju ke kursi di hadapan Bapak Darsono saat ini yang akan bertindak sebagai qori. Baiklah hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, kita akan menyaksikan acara akad nikah ini. Terlebih dahulu untuk memperoleh hikmah, kemudian rahmah, berkah dan ridho dari Allah, mari kita simak bersama dengan khusyuk dan ikhlas serta keheningan pembacaan ayat-ayat dari kitab suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh qori Bapak Ustadz Muhammad Amin Fauzun. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Insya Allah kita semua yang berada di sini bertambah keimanan tatkala menyimak lantunan ayat-ayat Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan dua permohonan kami yang lain. Kita semua yang berada di sini adalah saksi. Selain dua saksi yang tercatat, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, insya Allah para malaikat dan hamba-hamba Allah yang beriman lain juga hadir menyaksikan. Mohon keikhlasan doa dan restu semoga acara ini dalam rahmat berkah dan ridha Allah. Yang kelima, apabila dinyatakan syah dalam prosesi ijab dan qabul, mohon semua berkenan memanjatkan doa atau minimal mengaminkan doa yang akan dipandu oleh Bapak Petugas atau Pak Kiai. Sangat tidak kami harapkan, bahkan kami melarang keras adanya suara tepuk tangan, ucapan kata hore dan ucapan lain serta sorak-sorai yang tidak bermanfaat. Hal-hal sorak-sorai keceriaan akan kami berikan waktu pada saat perjumpaan suami istri dan suasana ceria lainnya nanti kami berikan apa-apa. Baik, terima kasih dan mohon izin kepada Pak Petugas pada saat hadirnya mempelai wanita menjumpai sang suami, MC menyelah memandu mengarahkan langkahnya untuk minta dijemput oleh suami tercinta. Baik, kita mengucapkan selamat pagi, selamat datang, ahlan wa sahlan bihudur juga kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Maskuri Qurtubi MA. Alhamdulillah sudah berada di area akad nikah. Beliau juga nanti akan menyampaikan Al-Muizatil Hasanah untuk pengantin. Baiklah, kita segerakan saja pelaksanaan prosesi akad nikah Syifa Latifah binti Kuswanto dengan Imam Ghazali bin Darsono, dipandu petugas pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dengan hormat kepada Bapak Ustadz Haji Mutahar Ali SAD, silakan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. من جميع المعاصي والذنوب ومن كل ذنب عظيم واتوب اليه توبه نصوحا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أخي إمام غزالي بن Darsono, angkahtuka wa zawwajtuka mahtubataka ibnati Sifa binti Kuswanto mahri wahid milyun wa salasu mi'ati alfin rupiah halan qabiltu nikahaha wa taswijaha li nafsi bil mahri al madhkur. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair wa afiyah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah dinyatakan sah. Selanjutnya Mas Imam akan menyambut sang istri tercinta. Setelah dinyatakan sah dalam prosesi ijab dan qabul, maka selanjutnya akan kita saksikan perjumpaan suami istri ini akan menjadi jumpa yang perdana. Mungkin sebelumnya mereka pernah berjumpa, tapi sebagai sahabat, Mas Imam Ghazali akan menantikan kehadiran sang istri dengan berdebar rasa. Di dalam hatinya memanjatkan doa semoga Allah ridho atas wanita yang dipilihnya
untuk menjadi bidadari surga bagi dirinya dan keluarganya. Dan sang putri cantik pun melangkah perlahan-lahan bersama para dayang-dayang bidadari yang cantik juga. Baik, cukup, pengapit cukup, berhenti. Ya. Ya, diputar Mbak Siva depan es buah, Mas kemana? Ya, berhadapan Mbak, berhadapan lurus. Oke. Kini keduanya sudah saling berjumpa, kita beri waktunya. Silahkan saling memandang dulu. Mbak Siva nunduk dari tadi, malu, baca bismillah, baca istighfar, kemudian tatap mata suaminya. Jika sudah yakin itu adalah suami, ucapkan salam dulu olehmu. Assalamualaikum. Nah, biar suami berjawab alhamdulillah. Boleh diberikan tepuk tangan. Di jumbungannya boleh sambil didoakan. Ya, jika sudah, tangan kanan Mas Imam boleh pegang pundak istri kanan kiri. Bunganya biar dipegang sendiri oleh Mbak Siva. Pegang pundak istri kanan kiri, Mas. Ya, tiupkan ke ubun-ubun sang istri agar doamu semakin makbul. Dekat sekali. Tahan dulu. Ya, di ubun-ubunnya. Nah, tahan dulu. Iya, tahan dulu. Tahan, no, Mas, tukang foto belum dapet. Ulang. Tukang foto belum dapat gambar. Tak dikomplain. Ulang lagi yuk. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah. Yang jomblo baca sholawat ya, semua dimudahkan. Yang tua-tua menyesal nikah dulu nggak pakai gini-ginian. Monggo, yuk gandeng tangan kanan kiri menghadapnya. Lalu Mas Imam akan masuk duluan. Ya, digandeng. Gandeng ya? Yuk, Mas Imam masuk duluan ke sana. Ya. Selamat datang pasangan yang romantis. Masuk dulu, Mas. Ya, pengantin baru. Jangan duduk dulu ya, Mas Imam ya. Dibantu dulu dirapatkan. Ya, Mas Imam dan Mbak Siva gandeng tangannya. Ya, pandangan ke arah kamera. Nanti akan dihitung 3 kali. Kemudian Mbak Siva dan Mas Imam duduk bersamaan ya, sambil pandang ke arah kamera. Kita bacakan bismillah. Artinya duduk bersama mereka diawali dengan mengucapkan asma Allah. Semoga selalu dalam rahmat, berkah dan ridho dalam menjalani kehidupan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, waktu kami kembalikan kepada Bapak petugas. Kami sampaikan, kami umumkan sekaligus kami tetapkan. Mulai hari ini, hari Ahad tanggal 11 Februari tahun 2024, juga bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1445 Hijriah. Saudara Imam Ghazali dan Saudara Siva Latifah SPD, keduanya alhamdulillah sudah sah jadi sepasang suami istri. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat, Anda berdua sudah resmi, sudah sah menjadi predikat sebagai suami istri. Tentunya menurut syariat Islam dan juga menurut undang-undang yang berlaku di negara kita tercinta Republik Indonesia. Juga perlu kami sampaikan, nanti setelah acara ini kita selesaikan, sepasang buku nikah beserta kartu nikahnya dalam bentuk digital langsung akan kita berikan dan kita serahkan kepada kedua mempelai sebagai bukti otentik bahwasanya pernikahan keduanya sudah resmi terdaftar, tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bundaran Baru, Jakarta Selatan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Juga kita semua yang hadir tentunya ikut mensupport, ikut mendoakan kepada kedua mempelai kita. Semoga rumah tangga keduanya penuh keberkahan. Semoga Allah itu untuk menjadi rumah tangga keduanya rumah tangga yang tenang, yang damai, yang sakinah, mawaddah warahmah, serta semoga nantinya Allah ridho untuk memberikan karunia terbaik kepada keduanya, zuriyah yang soleh, yang soleha, zuriyah yang mulia, yang qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama, yang insyaallah nantinya senantiasa akan berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Hadirin rahimakumullah, demikianlah sekali lagi yang bisa kita sampaikan dalam memandu acara ini. Kita ucapkan terima kasih atas semua perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dimohon berdiri sejenak untuk serah terima buku nikah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reno, bantu. Ya.
Dari sini aja mas, cahayanya lebih bagus. Ayo ngumpul di sini semua wartawan. Siap. Nengok sini ya mas. Mbak Sifat juga. 1, 2, 3. Senyum ya. 1, 2, 3. Tahan dulu masih. 1, 2, 3. Sekali lagi. Iya. Baik. Mas Imam pegang seperti itu, nengok ke sini juga. Nengok ke sini juga mas. Tunjukkan. Kakak sini kak. 1, 2, 3. Tahan dulu. 1, 2, 3. Masih sekali lagi. Bentar, ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Mutahar Alwi SAG. Sebelum meninggalkan tempat, kita mohon Pak petugas dan semuanya berkenan berfoto. Yuk pengantin berdiri, saksi berdiri merapat ke pengantin. Bapak silahkan. Kemudian Pak petugas di paling kiri bersama Pak Kiai Maskuri Kurtubi MA, silahkan. Kemudian di paling kanan ada Bapak Kuswanto bersama Pak Ustadz Muhammad Amin Fauzun. Ya, sampai Pak petugas ya. Sekali lagi. Berikan 1, 2, senyum 3, yang terindah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. 1, 2. Didukung oleh peran-peran penting telah sah sebagai suami istri. Baik, alhamdulillah. Baru saja kita menyaksikan prosesi akad nikah yang menjadikan Imam Ghazali dan Syifa Latifah sah sebagai pasangan suami istri. Selanjutnya kita tentu saja tahu bahwa mereka akan menjalani kehidupan yang panjang sampai Allah menghendaki selesainya tugas kehidupan mereka itu. Di dalam menjalani perjalanan itu tidak mudah, membutuhkan bekal materi. Insya Allah orang tua sudah menyekolahkan mereka pada jenjang pendidikan yang cukup untuk mencari kerja dan mendapatkan uang. Namun mereka tentu belum pernah sekolah rumah tangga, yakin itu, belum pernah tahu rumah tangga itu seperti apa. Oleh karena itu menjadi kewajiban mereka mencari bekal pengetahuan non materi berupa pengetahuan tentang rumah tangga. Alhamdulillah dalam kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Kiai Haji Maskuri Kurtubi MA. Kita mohon berkenan untuk menyampaikan suatu bimbingan arahan atau nasihat kebaikan yang biasanya kita kenal dengan istilah al-mau'izatil hasanah. Kepada beliau disilahkan. Insya Allah ini manfaat sangat untuk pengantin baru dan manfaat juga untuk pengantin lama ya Pak Kiai. Silahkan monggo Bapak. Untuk posisi bebas Pak, duduk boleh, berdiri di depannya manten boleh, santai. Monggo silahkan. Bapak Ibu sekalian, terutama yang kita banggakan, kita syukuri sekarang sedang berbahagia kedua keluarga besar dari Bapak Kuswanto maupun keluarga besan Bapak Tarsono, keluarga yang dari jauh-jauh datang dari Tegal, Jawa Tengah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan lahir batin, keberkahan lahir batin dunia akhirat, bahagia dunia akhirat bersama keluarga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang berbahagia banget ya, lagi seneng, kalau bisa nasihatnya jangan lama-lama ya. Masa jangan lama-lama, yaitu saudara kita yang baru dinikahkan, yaitu saudara Imam Ghazali bin Tarsono dengan saudari Latifah, saudari Syifa Latifah binti Kuswanto. Kita doakan nih yang lagi bahagia, mudah-mudahan kebahagiaan ini tidak hanya hari ini tapi bahagia seterusnya sampai akhirat. Lahir batin dunia akhirat dikasih keturunan yang soleh solehah, yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang-orang tuanya, dan juga manfaat berkah kehidupannya, baik kehidupan pribadi, keluarganya maupun bangsa dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Juga mudah-mudahan selain diberikan keturunan yang banyak, yang soleh-solehah, juga diberikan keluasan rezeki, murah rezeki,
rezekinya halal, berkah, berlimpah ruah. Ya, mudah-mudahan semua doa-doanya diijabah, dikabul, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga yang bahagia di dini wa dunya wal akhirah. Kita juga yang menjadi pengantin pengantin lama, pengantin luyutan, pengantin udah bau basi, walaupun pengantinnya basi tapi mudah-mudahan kehidupannya nggak basi ya, malah makin mantap, mudah-mudahan makin bahagia. Yang nggak bahagia mudah-mudahan dimulai dari ibadahnya yang benar kepada Allah, dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan, kebaikan fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Ini siapa? Ya, panggilannya siapa? Imam apa Ghazali? Ghazali sama Syifa nih. Jadi kalau mau belajar hidup berdua itu secara tekstual atau secara tuntunan yang ditulis, harus misalnya masak harus ini begini, nanti ininya begini, itu semua nggak ada tuntunannya yang pasti gitu. Makanya orang sering menyebutkan bahwa pernikahan itu menyatukan dua kepala, dua kepentingan, dua kubu yang berbeda sekali. Tidak pernah ada pengalaman sebelumnya, karena kalau ada pengalaman sebelumnya namanya udah nyobain gitu. Nggak ada gitu, semuanya serba baru gitu. Semuanya serba tidak tertulis secara pasti. Jadi hitung-hitungannya juga begitu. Makanya sering disebut dengan istilah bahtera rumah tangga. Ya, bahtera itu kayak kayak kapal berlayar, berlabuh. Di mana berlayarnya? Berlayarnya ada di lautan yang luas. Ya. Lautan luas, ombaknya kadang kecil, kadang besar, bahkan besar sekali sehingga bisa menenggelamkan bahtera itu. Karena itu kehidupan yang belum pernah dilalui dengan kepala yang beda-beda itu, kemauannya beda-beda. Yang satu sayur asemnya maunya yang asin, yang satu bilang sayur asemnya yang manis. Kalau Betawi manisan dikit, dan orang Jawa sayur asemnya yang asinan dikit, berantem gitu. Ya, karena itu hati-hati. Kenapa? Itu nggak ada di kitabnya. Pas dilihat kitabnya mana, sekolah sampai S1, S2, S3 di dalam maupun luar negeri pun nggak ada tuh kitabnya. Adanya cuman juklaknya tuh mawaddah warahmah. Kata Al-Quran begitu. Jadi mawaddah warahmah, supaya orang nikah tuh dapat apa yang disebut dengan mawaddah, dan yang kedua rahmah. Dua-duanya sama, arti dasarnya itu sama. Mawaddah kasih sayang, rahmah juga kasih sayang. Kenapa Al-Quran nyebut dua-duanya? Ini kan dua-duanya ini sudah pernah belajar, jadi saya kasih tahu. Mawaddah itu adalah kasih sayang yang berhubungan dengan fisik gitu. Bang Ghazali atau Mas Ghazali itu orangnya udah ganteng, baik gitu, ibadahnya juga rajin loh gitu. Terus itu yang kelihatan. Terus kemudian apa?
duitnya banyak gitu, amin ya kan? Terus sawahnya juga di Tegal lebar walaupun punya tetangganya gitu. Ya ntar pulang-pulang beli sawah lah kayak orang-orang ya, amin. Saya sama, saya ini orang Tegal, jadi kalau orang bilang katanya apa ke Jakarta itu ntar pulang harus bisa beli sawah gitu, ya ikut-ikutan beli juga gitu, yang beli orang, kita mah nggak punya sawah. Ternyata wartegnya banyak, maksudnya gitu. Itu tuh dia sayang karena sebab punya warteg banyak, punya sawah banyak, itu fisik semua, ganteng pula, gitu kan? Itu namanya mawaddah yang didasarkan pada fisik. Ada orang tertarik, orang Betawi, kenapa mau sama dia? Padahal dia begitu tuh, cakep kagak, apa enggak? Ya tapi kontrakannya banyak, gitu. Jadi dia mawaddah, timbul rasa kasih sayang karena sebab kontrakannya. Itu namanya mawaddah. Pas dilihat-lihat, ih Syifa cantik banget ya katanya, gak ada lagi bidadari lain kecuali ini gitu. Ntar jangan nengok-nengok lagi yang lain, ada lagi juga ini. Itu tuh cantik, kelihatan ya kan, baik, itu mawaddah. Mawaddah itu ketertarikan fisik. Makanya orang tuh kenapa kalau baru kenal gak mungkin ketertarikan yang bukan fisik, pasti yang fisik duluan. Lama-lama itu datang pakai mobil, tertarik karena mobilnya bagus, tahunnya rental gitu. Itu ketertarikan fisik, tahun-tahunnya mobilnya pinjem gitu, kayaknya pinjem di showroom ternyata. Nah, itu ketertarikan fisik. Begitu ketahuan berantem, itu tuh. Makanya mawaddah ini yang fisik ini ya harus diatur, harus dipahami, harus benar-benar jujur. Kalau nggak jujur bisa bikin perang saudara ya, karena apa? Bohong ya. Karena itu ini nih kasih sayang. Nah itu harus benar-benar tahu suaminya gajinya sebulan cuma 100 juta, ya udah terima segitu, gitu loh, ya kan? Tahu-taunya bilang berapa mas gajinya sebulan kata suaminya 10 juta, ternyata ngasihnya 100 juta, ya kan? Itu istri yang baik dia tanya, kok bisa 100 juta dari mana? Apa karena habis kampanye dikasih ini atau gimana gitu ya? Itu tuh ketertarikan fisik, itu mawaddah, itu harus jujur, harus benar-benar dijaga ya. Begitu juga kalau kurang ya, kalau kurang itu juga apa, istri banyak doain suaminya gitu. Jadi kalau di awal-awal jangan langsung nanya gajinya berapa mas sebulan gitu, coba sini pengen tahu gitu, jangan begitu, puyeng nih gitu, jangan gitu dulu. Pura-puranya nggak butuh gitu. Supaya apa? Supaya ketertarikannya ini, kasih sayangnya ini natural. Apa itu natural ya? Berjalan sebagaimana adanya, mengalir. Tapi insya Allah pasangan yang soleh dan solehah itu dia akan mengerti dan memahami serta menyadari gitu ya. Nggak banyak nuntut, lebih banyak mendoakan, doain suaminya, begitu juga suaminya doain istrinya, begitu supaya dapat rezeki yang banyak, halal, berkah, berlimpah ruah. Gitu ya. Itu mawaddah, itu nomor satu. Karena apa? Karena itu biasanya jadi masalah besar di dalam keluarga gitu ya. Habis nikah mungkin nanti ke saudara-saudaranya bawa apa sedekah, jangan ribut dulu, bisa bawain, nggak bisa ya antar dulu, yang penting silaturahminya gitu. Nah, ketertarikan mawaddah. Kemudian yang kedua, rahmah. Rahmah itu ketertarikan yang bukan
berdasarkan apa itu fisik, tapi non fisik. Ini penting terutama buat pengantin yang udah lapuk, yang lama udah kayak kita. Kenapa? Karena yang lapuk itu makin lama pertama ngeliatin istrinya, ngeliatin suaminya, kelihatan ganteng waktu masih di sini. Sehari 2 hari masih ganteng dan cantik. Seminggu 2 minggu masih mawaddahnya masih bagus tuh, kelihatan ganteng cantik. Sebulan 2 bulan masih kelihatan ganteng dan cantik. Udah bang, nggak usah kasih duit, yang penting sayang, kayak gitu. Makan sepiring berdua, mawaddahnya masih bagus tuh. Setahun 2 tahun masih begitu juga. Sendok nggak usah beli 2, 1 aja cukup katanya. Berdua makan 1 bungkus berdua. Begitu udah 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun, mau makan 1 sendok, ambil apa? Sendiri itu sendok. Nah, mulai dah, ya nggak? Kayak lo nggak bisa ngambil, ambilin apa mah? Ngambil sendiri kayak nggak punya tangan aja lo. Mawaddahnya mulai luntur, ya, mulai luntur, ya kan? Tidur tadinya depan-depan, ungkur-ungkuran, mulai dulu kalau panas, baru-baru masih pengantin baru, panas, makin hot, makin enak, ya nggak? Baru, ya kan? Kita punya mobil baru walaupun bekas, maaf ya, ini kan kalau ini masih orisinil semua, masih baru crash beneran. Kita punya motor butut, baru beli aja dilus-lus terus, ya nggak? Betul aja. Iya kan? Tapi kalau motor udah butut, ya kan, jangankan butut, motor baru, mobil baru gitu, beli dari baru. Kalau udah 10 tahun beda, digeletakin aja. Iya udah biasa katanya. Mama kamu lagi ngapain? Nggak tahu tuh ngapain. Maka apa? Harus dijaga, dipelihara dengan rahmah. Rahmah itu apa? Rahmah itu rahmatullah, rahmat Allah. Apa itu? Yang nggak kelihatan. Jujur, baik, sabar. Kemudian apa? Ibadah sholatnya rajin. Yang laki-laki jamaah di musola di masjid, sering datang ke majelis ilmu. Begitu. Ini ke sawah dulu kerjaannya. Belum subuh berangkat ke sawah, pulangnya sebelum subuh. Ya Allah, orang Tegal tuh kadang-kadang aneh-aneh. Oke, bisa ngomong gitu ya, saya kan orang Tegal, tahu mau kemana Pak. Orang belum sholat subuh udah berangkat ke sawah, baik. Ntar dulu apa? Sholat jamaah subuh, duduk gitu, istighfar, baru berdoa, baru ke sawah. Ini belum subuh. Subuhnya di mana? Tahu dah di mana aja. Itu rahmahnya nggak bagus tuh. Jangan ya. Yang perempuan di rumah, sholat di rumah. Kalau udah punya anak sama anaknya, kalau belum anak sendirian, tinggal bye-bye sayang, ke masjid dulu, gitu, ya nggak? Nggak usah pakai cium-cium dulu, dah ciumnya ntar pulangnya, iya kan? Rahmah. Jadi apa? Itu yang akan memelihara dan menjaga hubungan yang harmonis. Gitu loh. Punya sedikit rezeki lebih, sedekah. Mas, sedekah mas. Bininya yang bilang, jangan sedekah mulu. Kemarin katanya sedekah, sekarang sedekah lagi. Emang gak ada lagi tuh? Hah? Jangan. Sedekah. Biar apa? Biar insya Allah berkahi lancar. Ya rezekinya gitu. Nanti tambah lagi kalau udah bagus tuh, sholat jamaah, ke majelis taklim, ngaji, walaupun seminggu sekali, apa? Puasa, gitu. Berangkat ke sawah, puasa dulu karena apa? Sampai sore berangkat kantor, ya kan? Daripada ini puasa atau sholat sunnah, duha, tahajud di malam hari. Sebelum subuh bangun, sholat 2 rakaat,
kemudian tutup dengan witir 1 rakaat saja, tapi istiqomah tiap hari baca istighfar astagfirullahaladzim 100 kali ya. Astagfirullahaladzim aja, nggak usah panjang-panjang, udah segitu aja 100 kali, itu paling 3 menit, nggak nyampe. Kalau udah biasa pakai hati paling apa? 1 menit, astagfirullah, 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 astagfirullah. 1 kali. Kemudian baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Dunia ya'ti ke dunia, katanya gitu. Jadi kalau kamu cari dunia gitu, nggak usah pakai repot-repot. Jam 4, jam 3 pagi udah berangkat ke sawah. Kalau orang kampung nih, nggak usah, ntar aja dulu, udah duduk aja, duduk. Rizki udah diatur. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Semut itu pada sholat dulu, habis itu jalan dapat rezeki. Jam 3 udah kedangsakan ke apa, tahu kan kedangsakan? Orang Tegal tahu lah, masa kagak tahu. Jam 3 udah kedangsakan ke sawah. Duduk dulu, laporan sama yang punya rizki. Itu deketin sama yang ngasih rizki, jangan deketin rizkinya dulu, deketin yang punya, lapor, kasih. Baru lapor aja udah ditransfer, ya enggak? Itu deketin dulu. Katanya kalau 100 kali istighfar sebelum subuh ditambah subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini amalin nih yang manten-manten lapuk nih ya, 100 kali. Ya tingkat dunia, dunia ngintil kamu. Ngintil tahu apa gitu? Ngikut. Dunia ngejar-ngejar kamu. Ini malah nggak kita ngejar-ngejar dunia, dikejar larinya kencang banget, kagak ketemu. Hidup susah, mau ngapain, mau sedekah susah, mau bayarin anak sekolah susah, mau makan susah. Padahal makan macam-macam semua masih di mana? Di dunia, belum di akhirat. Kalau di akhirat susah masih wajar, karena nggak ada dunia. Ini masih di dunia sudah susah. Karena apa? Yang punya rezeki, yang bagi rezeki nggak dideketin. Deketin dulu. Nah, bininya doain, nah, suaminya doain, kan? Itu rahmah. Nah, ini yang membuat apa? Kakek nenek sampai meninggal itu rendengan baik, rendengan terus, rendengan. Kenapa? Kita kan kalau ngelihat ada kakek-kakek itu, kalau dilihat cakep apa jelek? Jelek. Nenek-nenek kalau secantik-cantiknya nenek-nenek, jelek apa cakep? Kenapa itu berdua bisa rendeng-rendeng? Bisa, nenek, ayo sini. Kalau nggak ada rahmah, jalan ada sendiri udah pas jatuh. Makanya mata lo lihat, udah tahu begitu kagak lihat begitu. Nggak ada rahmah. Kenapa sampai rendeng-rendeng sampai tua? Itu karena ada rahmah. Ketertarikan fisiknya udah nggak ada, mawaddahnya udah hilang, tapi rahmahnya masih ada. Makanya sampai mati bareng-bareng, bahkan sampai di alam kubur, bahkan sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Itu nomor 1. Makanya kalau yang pada susah-susah padahal hidupnya seneng, aneh ya, ada orang hidupnya seneng tapi susah, ngeluh aja kerjaannya. Makanya deketin sama yang memberikan kesenangan, yang memberikan kebahagiaan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain-lain nanti ngatur sendiri. Makanya nikah ini satu sunnah para anbiya. An-nikahu sunnatul anbiya. Nikah ini sunnahnya para nabi. Artinya apa? Pegang tangan aja dapat pahala. Makanya pegang aja terus gitu. Iya, gak apa-apa, pegang aja gitu. Coba pegang. Ser-seran gak kira-kira? Kalau baru ser-seran, kalau udah 20 tahun kagak ada sernya sama sekali. Tanya sama bapaknya untuk Kuswanto, udah dikobrok-kobrok gak ada sernya tuh, kayak hilang mawadahnya. Bayangin ya, kalau gitu ser-seran.
udah cepetan Kiai, lama banget ngomong. Iya. Apa sampai mana tadi gara-gara seru-seruan saya lupa dah. Sebelum pegangan tangan apa? Iya, ingat juga pegangan tangan sama ser-seran, apalagi pegang yang lain, gak apa-apa gitu. Udah jadi bini mah budak-budak cuy, apa-apa. Cuma kalau masukin sesuatu bismillah dulu ya. Gitu, bismillahirrahmanirrahim. Tabrak atau sambil sambil gebes bismillah nggak apa. Bismillah. Oh bininya sendiri ini. Jangan. Ini kelihatannya sederhana omongan ini, jangan bilang. Ada juga nggak suka begitu. Ada, kan aneh ya kan. Gitu. Jadi, tapi kalau rahmahnya itu benar-benar dipelihara, itu enak semua. Ngeliatin bini enak, ngeliatin suami enak, gak nyebelin. Kenapa suaminya nyebelin? Kenapa istri-istrinya nyebelin? Itu karena ibadahnya nggak beres. Jangan dilihat orang lain, dilihat sama bininya sendiri, sama suaminya sendiri aja kagak enakin. Kenapa? Ibadahnya nggak bagus. Gitu ya. Itu pesan saya cuma satu aja. Jadi kalau ente mau bahagia, kaya raya dunia akhirat, itu harus itu. Terus yang terakhir ini, sifat misalnya nih, pinter kayak apa, hebat kayak apa misalnya, kalaupun itu pinter dan hebat, apalagi enggak, itu harus taat sama suami. Gitu. Kepada apa? Kepada kebenaran sebagaimana yang sudah diomongin, disampaikan oleh syariat Islam. Jadi karena apa? Surganya sifat ada di Al-Ghazali. Gitu, ada di Ghazali. Dan Ghazali sebagai anak laki itu harus taat kepada orang tuanya, kedua orang tuanya, terutama ibunya. Jadi sifat jangan musuhan sama mertuanya yang perempuan. Hormati, muliakan, kaya raya kamu. Bener. Udah nggak usah pakai kerja jam 3 berangkat, nggak usah. Dibilang orang yang kerja sampai jam 3 berangkat, saya bilang sama itu tuh jamaah-jamaah, mana kayaknya, kagak kaya sama aja dengan saya yang jam 9 baru berangkat. Iya, itu karena apa? Yang dikejar dunia. Karena apa? Kita kan doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan dua-duanya harus balance. Balance itu apa? Harus apa? Imbang. Iya, kalau nggak imbang tekleng tahu. Pincang saudara. Ya. Jadi taat kamu sama Ghazali, ya kan? Itu harus. Terus Ghazali taatnya sama apa? Ibu bapaknya. Karena apa? Ibu bapaknya, ibunya Ghazali itu taat sama suaminya. Jangan bilang nanti, loh, kok apa namanya? Sifat kan punya mamah Rodia, punya bapak Kuswanto, kok nggak taat sama? Taat ke sono, tapi ketaatan yang paling ya tinggi itu kepada ini, surganya si Ghazali itu ada di ibunya Ghazali, gitulah ya. Makanya kamu harus apa? Kalau misalnya bagi-bagi ini nih misalnya, ya bagi sama, ya kan? Bagi kue sama 3 biji gitu. Gitu. Semuanya. Tapi ketaatan itu kalau dipanggil duluan itu sama ibunya Ghazali, gitu. Dan bapaknya Sifa Kuswanto dan ibunya Sifa Rodia itu juga harus ikhlas. Begitu juga sama Rodia sebagai istri dari Kuswanto taat sama Kuswanto. Kuswanto taatnya sama siapa? Ibunya Kuswanto. Begitu. Nggak usah pakai apa? Nggak usah pakai ngiri. Kenapa? Semua akan ketemu semua dengan ketaatan itu, saudara. Itu paling penting, nomor 2 setelah taat kepada Allah tadi. Yaitu kedua orang tua. Udah ngamalin itu aja. 2 aja udah. Kalau itu aja udah bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat, berkah dunia akhirat, kaya dunia akhirat. Amin. Maka minta ridhonya kepada orang tuanya masing-masing, terutama ibunya, dan minta didoakan
supaya apa? Supaya hidupnya bahagia, selamat dunia dan akhirat. Masih panjang lagi ntar ngaji sama saya ya. Jadi itu aja, cukup 1 jam. Ada 1 jam lebih? Salah, saya disuruh ngomong, lupa dah. Udah Bapak Ibu sekalian, lupanya dia udah apa, Bapak Ibu lebih, udah lebih, udah siang, belum makan ya, mau paham aja deh. Sama kita juga belum makan, saya baru pulang dari Banjarmasin semalam, belum makan juga nih. Udah siapin makan kan bos? Oh udah siap, ya udah. Karena udah siap makan, maka kita doakan khususnya untuk keduanya dan juga untuk masing-masing dari semua kedua orang tua dari masing-masing, dan untuk kita semuanya dengan niat dan dengan tujuan supaya Allah memberikan keberkahan, kebaikan, manfaat serta ridho keselamatannya fid dini wad dunya wal akhirah, dan semua yang dimintakan oleh kedua mempelai ini khususnya Allah ijabah, Allah qabul, dan bisa menjalankan dengan baik, dengan ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ala tilka niyat wa ila hadratin Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. فلك الحمد يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وسلم. ورضي الله تعالى عن ساداتنا رسول الله اجمعين. والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمك مزيدا. يا ربنا والهنا كما ينبغي لجلالك الكريم العظيم سلطانك. اللهم الف بين العروشين، اللهم الف بين العروشين، اللهم ألف إمام غزالي وشيفا لطيفة. اللهم ألف كما ألفت بين آدم وحواء، وكما ألفت بين يوسف وزليخا، وكما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك الحرام بفضلك من سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا جماعتنا هذه وذريتنا وأهلنا وتلامذاتنا طلابنا وأساتذتنا من عبادك الصالحين عبادك الشاكرين والخاشعين الخاشعات، ومن عبادك المطيعات، ومن عبادك الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ومن عبادك المخلصين عبادك المحسنين، ومن عبادك الصديقين والمتصدقين، ومن عبادك المحسنين، ومن أهل العلم والخير، ومن أهل القرآن الكريم، ومن حافظ القرآن الكريم، ومن حملة القرآن الكريم، ومن العلماء العاملين المخلصين العلامة، ومن المجاهدين في سبيل الله، ومن أهل الجنة النعيم بغير حساب. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الدنيا والآخرة وآله والصحبه وعطرة وأهل بيته الطاهرة. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بعين الباصرة مع الذين أنعمت عليهم في هذا المكان المنور. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغننا وارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا بغير تعب ولا نصب، وارزقنا عملا نافعا وارزقنا عملا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب بالفاتحة افتح مقفل قلوبنا واملؤ بأسرار الله. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf kalau ada candaan
omongan kata-kata yang kurang pas, ya itu kadang-kadang cuma bercanda aja. Nggak usah di ini ya, nggak usah jadi penggalih kalau ada orang Jawa. Jadi sampun dados penggalih ini pun ya. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan Allah ridhoi kita semuanya. Itu saja, dan mudah-mudahan kita semuanya khususon yang lagi bahagia, benar-benar bahagia fitri wa tijal akhirah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun kepada Al Mukarram Kiai Haji Maskuri Qurtubi MA. Dan selanjutnya kami mohon waktu untuk memberikan kesempatan pengantin melanjutkan foto-foto dengan buku nikah, penyerahan mahar, pemasangan cincin dan lain sebagainya. Namun mohon kiranya berkenan Bapak Kiai Haji Maskuri Qurtubi MA bersama Bapak Ustadz Muhammad Amin Fauzun berkenan menuju ke area hidangan. Ada panitia yang mengantarkan beliau. Boleh Bapak? Monggo berdua boleh menuju ke area hidangan dulu untuk keluarga nanti karena masih ada foto-foto. Monggo silakan Bapak. Kak, lihat mata suaminya Kak, lihat mata suaminya. Saling tatap senyum. 3, 2, 1. Ya, Kita dia aja lagi. Ya. Yuk kita lihat, ini namanya pesen nih, gue punya. Oke, yuk. 1, 2, 3, diangkat aja bukunya. Oke, tahan dulu. Oke, ini namanya pesen nih, gue punya ya. Oke, dibuka yang ada foto. Ayo, berani gak? Oke, mas kawinnya dulu. Oke. Kalau Ya. masalah cium bisa Gejolak netizen kalau ngelihat kayak gini sebetulnya hatinya gemes sendiri. 3. Oke, bacain sholawat biar Allah mudahkan jodoh-jodoh para jomblo. 3. Pasangan cincin di jari ya nanti. Oh ini juga. Ini lihat sini. Jangan lupa senyumnya loh. Oke lagi. Mas Imam senyumnya, Tahan dulu. Mbak Siva senyumnya boleh. Oke. Ya. Lihat suaminya Kak. 1, 2. Tahan dulu. Udah cara mandangnya. 1, 2. Boleh lihat ke arah saya, arah kamera. Iya. 1, 2. Saya lagi. Mas Imam kepalanya ambrokan ke sini dikit. Sedikit. Nah, gitu. 1, 2. Adegan memasukkan jari ke dalam cincin. Coba dulu ya. Dengan perlahan-lahan akhirnya bergerak juga jari itu masuk ke. Nah, lah masuk tenan cincin. Berikan tepuk tangan. Yes, pokoknya semangat. MC-nya dewe semangat. Aduh, luar biasa ya kan. Kita pada nggak tahu masuk sendiri tuh kan. Selanjutnya sebaliknya kasus itu. Tahan dulu ya Kak. Akhirnya dituntut, kenapa nggak kaku dan lurus? 1, 2, 3. Tahan dulu. 1, 2, 3. Boleh lihat sini Kak. Kalau kita lihat sekarang jarinya Mas Imam itu kaku dan lurus dan keras. Akhirnya cincin itu yang ada lubangnya cincin. Ya cincin juga ada lubangnya, kalau nggak ada ya jenenge. Nah masuk juga akhirnya. Nah itu tadi kalau bengkok nggak masuk Mas. Ayo kita berikan tepuk tangan lagi. Wes dan semangat. Mantannya malu-malu. Oke, boleh bikin kita cincinnya. Tunjukkan tangan kiri Mas Imam nggak boleh nganggur. Coba kita lihat kemana. Istrinya. Nah, pinter saya. tangannya. Nah, senyumnya jangan lupa. Mbak Siva senyum. 3. Wes. Masih sekali lagi. Gak apa-apa, boleh netizen semangat, boleh netizen. Sorak-sorakin boleh netizen biar semangat. Sekali lagi. Wah, ada. Sekali lagi Mas. Oke. Ibu-ibu mau lihat apa enggak? Ya, ibu-ibu pengen enggak hajar suaminya? Orang dosa ngajar suaminya itu pahala. MC provokator ah. Baleni. Ibu-ibu pokoknya sudah dendam itu di rumah. Awas ya Pak Ko. Alhamdulillah. Lagi Kak.
Kita sudah boleh pulang sekarang, ini katanya mau sampai 4:30, nggak boleh lepas. Tahan sampai sore mas. Oh, sampai sore. Enak aja. Oke, cukup. Oke, pandangan ke arah kamera. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sebentar, saya lihat. 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, berikan senyum terindah. 1, 2, 3. Masih. 1, 2, 3. Empat ya. 1, 2. Tahan dulu masih. Ibu siap, lihat sini dulu. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Tahan dulu masih. 1, 2. Lagi, sekali lagi bebasnya. 3, 2, 1. Berlutut ya Simpu. Letakkan tangan di lutut orang tua. Bapak Ibu usap pundak Ananda. Bacakan doa. Rama Ibu kang lureng putih engkang ngukir jiwa lan raga kang agung pangorbanane. Bapak Ibu, terima kasih atas cinta yang tidak pernah berhenti. Mohon dimaafkan selama ini Anda sering rewel, sering nakal, sering merepotkan, sering melukai perasaan Bapak dan Ibu. Silahkan bersalaman, cium tangan, cium pipi kanan dan kiri, lalu bertukar posisi. Bareng pitutuh luhur rino wengi tansah ngesti mrih rahayu ning putra lulus kang ginayo sadaya ribet rupito lirambaran kanthi saparing penggalih tuh pantes sinembah. Silahkan bersalaman, cium tangan, cium pipi kanan dan kiri. Lalu Mas Imam akan menggandeng sang istri, diajak menghadap kepada orang tua. Kula nuwun Bapak dan Ibu, segenap rasa syukur kami panjatkan atas anugerah dan karunia Allah yang begitu besar. Ini semua tidak terlepas dari pangestu doa yang tulus dari Bapak dan Ibu. Andai Ananda tak pernah mampu membalas, bahkan hanya untuk setetes air susu dari Ibu yang selalu Ibu berikan, dan juga dari setitik keringat yang selalu Bapak curahkan di dalam untuk memberikan cinta kasih dan sayang untuk anak-anak. Izinkan Ananda bermohon kepada Allah dalam doa, ya Allah, jagalah orang tua kami tersayang. Andai tangan kami tak mampu menjangkau untuk menyayangi orang tua kami, kuserahkan kepadamu. Andai mata kami tak mampu memandang untuk memastikan orang tua kami baik-baik saja, hamba mohon kepadamu, persiapkan surga terindah untuk orang tua kami. Silahkan bersalaman, cium tangan, cium pipi kanan dan kiri, peluk Bapak Ibu, sampaikan. Dan juga Bapak Ibu tentu berpesan dulu, leh mau hati-hati ger, tahayu tak bagus, melangkah selalu dalam keridhaan Allah. Doa dari Bapak dan Ibu menyertai kalian. Untuk kalian berdua, Syifa dan Imam, semoga oleh Allah kalian dipanjangkan umur dan jodoh kalian, dimudahkan dalam segala urusan kebaikan dunia dan akhirat, dilimpahkan rezeki yang banyak halal dan barokah, dikaruniai keturunan yang salih dan salihah, serta ditempatkan dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Amin ya robbal alamin. Silakan bersalaman, cium tangan, cium pipi kanan dan kiri, peluk Bapak. Kemudian Mas Imam bantu sang istri untuk berdiri, lalu mengenakan kembali selopnya. Selanjutnya kami mengundang keluarga besar rombongan dari Mas Imam. Ya siap ya, fokus ya. Bisa jangan ada. Oh ya, kepalanya kena. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, tahan dulu masih belum. 2, 3, tahan sekali lagi. Ya, oke. Sudah.
Terima kasih, monggo salaman boleh terus menuju ke tempat dahar ya. Bebas Pak, bebas. Saya bebas. 1, 2, 3. Untuk kedua mempelai pengantin Syifa Latifah SPRD. Foto dulu sama kalian. Ya, foto silakan Bu. 1, 2. Kami dulu ya. 1, 2, 3. Kayak bebas kan? 1, 2. Untuk suara mas terus kami ke manajer kami. Akhirnya tuntas sudah tugas kita untuk mengatakan imam dan sifat untuk sah sebagai pasangan suami istri. Kita ingat dengan doa barakallahu lakum wa barakallahu wa jama'a dan wa khairu wa wasallam. Selamat berbahagia dalam sakinah, mawaddah dan rahmah. Atas nama keluarga, terima kasih yang tidak terhingga, juga mohon maaf atas hal yang kurang berkenan juga. Segenap para vendor ada di bawah Malika Dekorasi, pimpinan Risma atau Ismayati dan Mbak Budin, terima kasih sudah diberikan kesempatan, mohon maaf. Tentunya kita akan terus sampai acara selesai, nanti akan diberikan musik. Dan terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Izin melaporkan saudara-saudara, di sebuah acara pernikahan masakannya adalah selera MC banget dulu, godong budin karo godong singkong endul nganggo teri pedes gede, enak banget ya. Gue wes orang kelingan sedulur, orang kelingan tangga, magang pengamel. Ini loh ini loh vendornya Risma Malika Dekorasi.